Di video hari ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang SPLDP atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang sudah kita bahas beberapa video sebelumnya ya. Nah, kita sekarang masuk kepada inti dari materi kita, yaitu tentang program linear. Tepatnya gini, menentukan nilai maksimum dan minimum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel terhadap fungsi objektif. Atau sering disebut juga dengan istilah program linear. Atau untuk lebih jelasnya, kita lihat apa yang disebut dengan program linear itu sendiri. Jadi, program linear adalah suatu metode penentuan nilai maksimum dan minimum dari suatu persoalan linear. Ya, persoalan linear yang dimaksud di sini adalah SPLDP. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ya, sahabat matematika, kita bahas soal bagaimana menentukan nilai maksimum ataupun minimum dari suatu fungsi tadi, atau sering disebut dengan fungsi objektif dari pertidaksamaan. Di sini ada soal nilai maksimum fx, y sama dengan 5x ditambah 4y yang memenuhi pertidaksamaan x plus y kurang dari sama dengan 8, x plus 2y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 adalah. Kita akan menyelesaikan langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan atau yang harus kita lakukan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi objektif ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar sistem pertidaksamaan linear. Bagi sahabat matematika yang belum memahami atau belum jelas dengan bagaimana cara menggambar sistem pertidaksamaan linear dua variabel, bisa menyimak video-video sebelumnya ya. Nah, kita langsung saja akan menggambar sistem pertidaksamaan linearnya. Kita lihat. Kita gambar dulu di diagram kartesius, ada sumbu X, ada sumbu Y. Kita lihat di sini. Ya, sebentar. Oke, di sini ada X plus Y kurang dari sama dengan 8. Berarti dia memotong sumbu X di 8, sumbu Y di 8. Kita hubungkan garisnya, dia utuh karena dia menggunakan tanda sama dengan kurang dari, berarti dia berada di sebelah kiri garis pembatas. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua, memotong sumbu X di titik 12, memotong sumbu Y di titik 6. Dia juga pakai sama dengan, berarti garisnya utuh, kurang dari juga sebelah kiri garis pembatas. X-nya lebih dari sama dengan 0, atau dia positif, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0, dia juga positif, berarti karena ini dua syarat, maka dia ada hanya pada kuadran pertama, atau tepatnya di sini ya, irisan dari himpunan penyelesaiannya di kuadran pertama. Kita lihat, nah ini adalah himpunan penyelesaiannya. Kemudian setelah sahabat matematika mendapatkan himpunan penyelesaiannya, kita lanjutkan dengan membuat titik-titik pojok pada himpunan penyelesaian. Oke, Ibu ulang. Jadi, kalian setelah mendapatkan himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya, lakukan titik-titik pojok atau maksud Ibu, buat titik-titik pojok yang mengelilingi himpunan penyelesaian itu. Seperti ini. Nah, ini kan ada yang pertama titiknya di sini. Di sini kita sebut saja titik A. Yang kedua di sini, kita sebut saja titik B. Yang ketiga di sini, kita sebut saja titik C. Kemudian yang terakhir di sini, kita sebut dia titik D. Setelah kita menemukan atau membuat titik-titik pojok pada daerah penyelesaian, selanjutnya kita menentukan koordinat titiknya. Kita lihat, kalau titik A sudah jelas, dia adalah 0,0. Titik B juga sudah terlihat jelas, yaitu 8,0. Titik C belum bisa kita tentukan, tapi kita tahu titik C
adalah titik potong antara kedua buah garis. Garis X plus Y sama dengan 8, dan garis X plus 2Y sama dengan 12. Nanti kita akan cari bagaimana mencari titik potong antara dua buah garis. Nah, kalau titik D juga kelihatan, yaitu 0,6. Selanjutnya, kita akan mencari bagaimana mencari titik C. Nah, kita akan mencari, kita tulis dulu di sini garisnya, X ditambah Y sama dengan 8. Kemudian di sini ada X plus 2Y sama dengan 12. Ingat, mencari titik potong antara dua buah garis, kita menggunakan cara eliminasi ya. Saya yakin sahabat matematika pasti bisa. Nah, di sini sudah ada yang sama, berarti tinggal kita kurangkan. Y dikurang 2Y, kita dapat negatif Y. 8 dikurang 12, kita dapat negatif 4. Berarti kita dapat titik Y adalah 4. Tinggal kita gunakan lagi substitusi. Substitusi boleh menggunakan persamaan yang di atas, boleh juga menggunakan persamaan yang di bawah. Kalau ibu menggunakan persamaan yang pertama ya. X plus Y sama dengan 8, kita substitusikan Y-nya 4, didapat X-nya adalah 8 dikurang 4, berarti X-nya adalah 4. Nah, kita dapat ya, berarti titik C di sini adalah 4,4. Nah, titik A sudah kita temukan. Titik B sudah kita temukan, titik C juga sudah kita temukan, begitu juga dengan titik D. Nah, nanti keempat titik ini akan kita substitusikan ke dalam fungsi objektif ini ya. Satu persatu kita substitusikan. Yang memiliki nilai paling tinggi itu yang disebut dengan nilai maksimum. Yang memiliki nilai paling kecil itu disebut dengan nilai minimum. Yuk, kita langsung saja kerjakan. Nah, kita lihat di sini ya. Kita tinggal disubstitusi. Ini fungsinya adalah 5X ditambah 4Y. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti nilainya adalah 5 dikali 0 ditambah 4 dikali 0. Wah, berarti nilainya adalah 0. Kalau ini, berarti 5 dikali 8 ditambah 4 dikali 0. Nilainya adalah 40. Yang ketiga, 5 dikali 4 ditambah 4 dikali 4. 5 kali 4, 20. 4 kali 4, 16. Berarti jumlahnya adalah 36. Selanjutnya, 5 dikali 0 ditambah 4 dikali 6. 6 kali 4, 24. Terlihat di sini ya. Nah, ini paling kecil. Berarti ini disebut dengan nilai minimum. Ini nilainya yang paling besar. Berarti ini nilai maksimum. Jadi, nilai maksimum dari fungsi objektif ini terhadap pertidaksamaan ini adalah berapa? Adalah 40. Begitu ya, sahabat matematika. Semoga sahabat matematika memahaminya. Seandainya belum jelas, bisa ulang lagi videonya dari awal. Selamat belajar, selamat mencoba, tetap semangat. Terima kasih.